Om Swastiastu, selamat datang di mata kuliah Jurnalistik Media Cetak bagi rekan-rekan mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi Setahun Kedokteran Singaraja semester 4. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan materi mengenai jurnalistik dan teknik menulis berita. Jadi, dalam mata kuliah Jurnalistik Media Cetak, tentu output perkuliahan ini adalah menulis berita. Ini yang paling penting. Tidak hanya sekedar teori saja, di rekan-rekan mahasiswa akan banyak belajar bagaimana cara membuat berita, tips membuat berita, dan bagaimana nanti menjadi berita yang baik ketika teman-teman mengolah data, informasi, dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Baik, saya langsung saja. Teman-teman bisa mencermati ya di PowerPoint yang teman-teman sekarang saksikan. Oke, berbicara mengenai berita, ini sangat esensial. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengkonsumsi berita, baik di media sosial, di media massa, bahkan di kanal-kanal media non-mainstream seperti itu. Mungkin bagi rekan-rekan milenial khususnya yang jarang mungkin mengkonsumsi media cetak, mungkin sudah jarang ya, karena hampir semua pola transformasi media mengalami perubahan, khususnya dalam konteks online, digital. Jadi bisa dipastikan rekan-rekan mahasiswa mengkonsumsi media hari ini di media sosial. Dari beberapa pengamatan yang saya lakukan, hampir rekan-rekan mahasiswa, anak-anak muda, milenial mengakses informasi di media sosial. Baik di Instagram, di Facebook, mungkin bahkan di TikTok, seperti itu. Jadi Facebook dan Instagram menjadi sebuah wadah informasi, tidak hanya sekedar membangun interaksi, komunikasi, membangun jejaring sosial, tapi mengkonsumsi berita, informasi, dan seterusnya. Bahkan informasi-informasi viral bisa kita temukan dengan cepat di media sosial. Meskipun ya mungkin rekan-rekan hanya membaca sepintas ya dari judulnya saja, dari captionnya, dari info-info publik yang disiapkan oleh akun-akun tersebut secara sederhana. Bahkan bisa dikatakan captionnya kurang lengkap kadang-kadang. Ini lokasinya di mana, hanya kejadiannya saja, bahkan dari estetika fotonya juga tidak bagus, hanya mengedepankan informasi saja. Kadang-kadang bias juga. Nah, sebenarnya berita itu apa sih? Ini menjadi pertanyaan paling penting. Jadi berita mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kabar cepat tentang suatu peristiwa atau kelanjutan dari peristiwa melalui media massa. Nah, sedang terjadi hari ini, aktual gitu. Jadi berita ini sesuatu informasi yang kita konsumsi hari ini dan kita bicarakan, kemudian ramai diperbincangkan saat ini di media sosial, itu termasuk dalam kategori berita dengan catatan atau value-value jurnalistik. Nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan apa sebenarnya nilai dari sebuah berita atau apa yang disebut dengan berita sehingga peristiwa atau kejadian tersebut layak disebut sebagai sebuah berita. Itu. Jadi berita ini sangat luas mungkin cakupannya, bahkan tidak penting kadang-kadang kita anggap berita ya. Ibu saya sakit, itu juga berita. Kemudian ada seseorang kecelakaan kemarin, wah itu juga sebagai informasi atau berita. Ada si A tidak hadir dalam perkuliahan mata kuliah jurnalistik media cetak misalnya, itu merupakan berita juga bagi kalangan internal, bagi teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih berita dalam konteks jurnalisme? Saya akan lanjutkan ya. Nanti silakan rekan-rekan cermati sebaik mungkin. Yang paling penting kemudian bagaimana proses menulis beritanya. Nih tadi berita sudah Anda ketahui, kemudian bagaimana prosesnya sehingga seorang jurnalistik bisa mencari berita dengan baik. Yang pertama yang disiapkan adalah gagasan dulu, ide dulu. Teman-teman ini gagasannya apa untuk mencari sebuah berita ya? Kadang-kadang berpikir juga, ini saya mau kemana? Apakah apa yang saya
Apa yang saya angkat hari ini misalnya? Apakah terkait kebanjiran? Apa terkait kenaikan harga apa namanya cabai misalnya di pasar, kelangkaan minyak goreng misalnya. Itu bisa rekan-rekan angkat dalam sebuah berita. Berangkat dari gagasan. Gagasan ini idealnya menjadi sebuah kegelisahan ya, kegelisahan daya tarik teman-teman. Apa kira-kira? Kadang-kadang jika dipaksakan, kalau teman-teman tidak tertarik, mungkin tidak akan bersemangat dalam menulis berita. Saran saya adalah Anda gali kegelisahan Anda apa, Anda cermati, yang menurut Anda menarik apa kira-kira. Dan yang paling penting yang menjadi atensi publik secara luas. Itu gagasan, gagasannya harus diperkuat dulu. Apa idenya? Apa ide awalnya? Nah, kemudian setelah memiliki ide yang cukup, gagasan yang cukup, tentu teman-teman bingung juga kalau tidak memiliki sumber informasi yang cukup seperti itu. Seorang jurnalis kerja media profesional biasanya menggali informasi dengan banyak hal. Yang pertama biasanya dengan cara membaca. Jadi membaca literatur, membaca buku, kemudian membaca perkembangan pemberitaan yang ada, kemudian membaca info-info yang berkembang di media sosial, dan itu disaring. Tidak semuanya diolah menjadi berita dalam konteks media sosial, karena di media sosial informasinya sangat bervariasi. Ada yang sifatnya apa namanya entertainment, hiburan, kadang-kadang ada yang curhat pribadi disampaikan di media sosial, dan kemudian ada juga para netizen, warganet yang men-share informasi. Nah, informasi penting tersebut bisa mungkin diangkat, misalnya mengenai kebanjiran, kebakaran, atau mengenai bencana alam. Nah, itu yang menjadi penting kemudian. Kanal-kanal informasi ini penting untuk menghimpun sebuah berita. Jadi ketika rekan-rekan turun ke lapangan tidak bingung, gagasan sudah ada, kemudian minim informasi, karena ini akan menentukan arah pemberitaan nanti. Apalagi dengan informan ya, siapa yang akan saya wawancara. Ini. Selanjutnya, kemudian gagasan sudah terkumpul, kemudian informasi juga, dan sekarang fokus. Misalnya teman-teman fokus kepada pemberitaan mengenai gagasannya, saya anggap sebagai berita ekonomi misalnya. Dalam berita ekonomi kan banyak ya, bisa tentang entrepreneur, perkembangan pasar, kemudian harga apa namanya, harga cabai anjlok misalnya, dan seterusnya, kan terlalu banyak topiknya. Kemudian teman-teman fokuskan saja, kembali ke gagasan awal, apa yang menarik bagi teman-teman. Kalau misalnya liputan ke pasar misalnya, pasar kan banyak sekali konten yang bisa digarap pemberitaan. Misalnya mengenai harga cabai yang melonjak turunnya. Nah, ini kenapa bisa turun? Kan ini menarik. Sementara konsumsi kebutuhan khususnya untuk di dapur biasanya cabai menjadi primadona, apalagi jelang-jelang hari raya misalnya. Ini kan menjadi apa namanya, pemantik fokusnya. Apakah karena hasil panen petani melimpah sehingga apa namanya, para petani menjualnya dengan murah meriah agar laku saja. Misalnya seperti itu. Itu kan menarik dibahas. Atau informasi yang lainnya, misalnya lagi musim duren misalnya, teman-teman tertarik ini ingin meliput berbagai jenis durian di pasaran misalnya, dari harganya, kemudian jenis-jenisnya, apalagi aromanya kadang-kadang agak-agak berbeda juga, dan disesuaikan dengan jenis durian tersebut. Misalnya ini dalam konteks liputan bisa masuk kuliner juga bisa, ekonomi juga bisa dalam konteks apa namanya, bahan baku ya, bahan baku jualan di pasar seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mengorganisir. Ini gagasan sudah ada, teman-teman sudah banyak punya informasi, kemudian difokuskan topik apa yang mau diangkat, kemudian bagaimana mengorganisir. Jadi mengorganisir ini adalah merapikan informasi-informasi yang teman-teman peroleh sesuai dengan konteks topiknya. Diarahkan dia, digiring dia. Nah, itu. Jadi diorganisir, dirapikan pemberitaannya. Jadi misalnya teman-teman mencari harga cabai misalnya. Jadi yang diwawancara siapa? Pedagang pasti. Pedagangnya pasti akan berstatement ke barang ini murah karena produsen atau petani banyak panennya, seperti itu. Kemudian respon pasar seperti apa, atau pembeli seperti apa. Kalau pembeli mungkin akan senang karena harganya terjangkau dan seterusnya. Kemudian teman-teman akan bandingkan lagi dengan narasumber lain. Minimal teman-teman mencari informasi atau mewawancara itu lebih dari 2 atau 3. Nah, di sini
ketentuan mengorganisir ini adalah silakan teman-teman cermati kutipan-kutipan atau hasil liputan, kalau memang sama dari narasumber A ke narasumber B, cukup pilih salah satu yang menarik pernyataannya. Itu ya. Jadi tidak semua harus dikutip pernyataannya, diorganisir yang penting-penting sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fokus pemberitaan teman-teman itu apa. Kemudian konsep dan memoles. Nah, memoles ini lebih kepada kemasan jurnalistik, bahasa jurnalistik. Bagi rekan-rekan yang tidak terbiasa menulis berita, mungkin agak kagok. Gimana caranya memoles, mencari data saja, mengumpulkan informasi saja mungkin sudah susahnya minta ampun. Apalagi di lapangan kadang-kadang karakter informan berbeda-beda. Ada yang welcome, ada yang tidak. Nah, itu saja udah teman-teman buat keblinger ya, apalagi mau memoles bahasa jurnalisme dan seterusnya. Nah, di sini pentingnya sebuah jam terbang ya. Latihan, latihan, dan latihan. Butuh kesabaran. Saya kira hampir semua profesi kuncinya di sana. Latihan, 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 dan bersabar. Kemudian latih, dievaluasi, didiskusikan. Sehingga ini akan menjadikan teman-teman lebih berkualitas menjadi seorang jurnalis. Gitu. Jadi 5 poin ini menjadi catatan penting saya dalam proses penulisan berita ya, rekan-rekan. Sekarang kita beranjak kepada bentuk berita. Ini biar teman-teman tahu ya, sebenarnya berita itu apa, kemudian apa saja bentuknya atau jenisnya yang lain. Mungkin teman-teman sering mengkonsumsi dan mungkin tidak tahu berita ini masuk dalam konteks apa, misalnya apakah hard news atau soft news, features atau laporan in-depth, dalam artian laporan secara mendalam seperti itu. Nah, dalam konteks bentuk berita, biasanya dalam jurnalisme dikenal ada istilahnya hard news dan soft news. Nah, hard news ini apa? Secara sederhana, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya berita keras. Berita keras di sini adalah berita dalam konteks peristiwa kejadian yang langsung ditayangkan oleh media. Itu harus hari ini. Jadi langsung hot news, pedas sekali beritanya, misalnya mengenai kebakaran atau kasus korupsi misalnya, itu kan penangkapan kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK, kan itu harus sesegera mungkin diberitakan karena ini penting. Kenapa penting? Karena menyangkut korupsi. Korupsi ini kan kejahatan yang dilakukan secara rapi, terorganisir dan seterusnya. Publik tahu itu, makanya ini bisa disebut hard news. Biasanya media-media online biasanya dengan cepat menampilkan tayangan-tayangan berita yang sifatnya hard news karena orang ingin tahu perkembangan pemberitaan korupsi itu misalnya seperti apa. Bahkan pemberitaannya bisa berjilid-jilid ya, kalau teman-teman cermati di media online misalnya seperti itu. Soft news. Nah, ini soft news itu apa? Berita lembut, berita halus, jadi lebih ke humanis ya, tidak tergesa-gesa. Jadi kalau dalam konteks jurnalisme, dia merupakan bagian dari pemberitaan, namun tidak tidak setergesa-gesa hard news ya. Jadi lebih soft, lebih santai, hanya sekedar informasi. Misal berikan contoh, pemerintah sekarang melakukan atau kegiatan festival misalnya, festival seni budaya, itu diberitakan oleh media, tapi itu tidak dalam konteks tergesa-gesa, tidak harus sekarang juga harus dipublikasikan, bisa nanti sorenya atau keesokannya, karena urgensinya yang tidak mendesak untuk disampaikan ke publik. Misalnya itu contoh saja. Atau kegiatan organisasi kemasyarakatan, membuat acara bakti sosial misalnya, pembagian sembako misalnya di kawasan warga yang kurang mampu. Berita itu penting, tapi tidak mendesak harus disampaikan ke publik. Itu berita-berita ringan, penting untuk diketahui oleh publik. Itu. Kemudian features. Nah, features ini kategori jurnalisme, dia lebih mengangkat sisi humanisme sebuah berita ya. Itu. Jadi dia lebih mengangkat latar belakang kondisi peristiwa. Misal contoh kebakaran yang terjadi misalnya
di wilayah Anda. Mungkin berita tersebut dalam perspektif hard news itu akan diliput dengan sesegera mungkin. Akan mengupas hal-hal pentingnya. Terjadi di mana, kapan terjadi, mengapa bisa terjadi, siapa yang melihat kebakaran tersebut, dan seterusnya. Itu dalam konteks hard news. Tapi dalam konteks features, yang akan ditampilkan di sana adalah sisi humanismenya. Lebih kepada dampak ya. Dampak dari sebuah kebakaran itu seperti apa. Tentu kebakaran itu menyajikan banyak cerita. Misalnya kerugian dari masyarakat atau warga pemilik rumah. Misal wawancara yang dilakukan oleh wawancara yang dilakukan ya oleh narasumber, oleh jurnalis ke lapangan setelah bercerita banyak pemilik rumah ternyata dia hanya memiliki satu rumah itu saja dan dia tinggal sederhana, kemudian dia harus menghidupi 7 atau 8 orang misalnya, rumah sempit, terus kebakaran, coba dibayangkan. Kan memantik emosi publik. Makanya ditulis dari sisi kemanusiaannya. Bagaimana untuk untuk membangun empati publik. Nah, ini features ini kadang lebih banyak mendorong pada membangun empati. Itu, membangun empati, kesadaran kepada pembaca. Jadi mereka tidak hanya dieksploitasi untuk kepentingan pemberitaan saja, tapi mengangkat sebuah sisi-sisi kemanusiaan, emosi publik diungkit di sana, digairahkan untuk merespon. Itu ya kemudian latar belakang kenapa bisa terjadi kebakaran. Kemudian tindak lanjutnya setelah ini mau kemana tinggal dan seterusnya. Nah, sisi-sisi yang kadang-kadang di belakang panggung istilah saya. Kalau di depan panggung itu apa peristiwa yang terjadi, tapi di panggung ini adalah sesuatu yang mungkin tidak banyak orang soroti. Misalnya setelah kebakaran mereka harus tinggal di mana. Itu kan menarik sebenarnya untuk diketahui. Apalagi dia tinggal berbanyak orang di sana, tidak punya siapa-siapa, rumah sempit kecil dan seterusnya. Nah, kos tidak mungkin uangnya sudah terbakar dalam rumah atau aset-aset yang lain sudah terbakar. Nah, ini harus seperti apa meresponnya. Ini kan menarik untuk dibuatkan berita. Itu yang disebut dengan berita features. Dalam konteks peristiwa itu bisa diangkat menjadi features, dalam bentuk budaya juga bisa. Budaya misalnya saya kira menarik. Misalnya proses pelestarian sebuah tarian misalnya. Nah, ini bagaimana melestarikan sebuah tarian, proses kreatifnya bagaimana, kemudian tantangan dan peluang untuk melestarikannya seperti apa, itu bisa diangkat menjadi sebuah sisi-sisi pemberitaan dalam konteks features. Selanjutnya adalah laporan mendalam ya, atau biasa dikenal dengan in-depth news. Kategorinya di sini bisa dalam konteks pemberitaan yang sifatnya investigatif atau interpretasi. Nah, laporan mendalam ini biasanya laporan yang disajikan oleh media, oleh seorang jurnalis, sangat-sangat mendalam, tidak di permukaan, sangat-sangat lengkap. Gitu. Tidak hanya unsur 5W 1H saja yang ditampilkan, tapi ada unsur-unsur ini kombinasi juga dengan gaya bercerita seperti features kadang-kadang dikombinasikan di sini. Jadi mendalam, sesuatu yang awalnya tidak mungkin terjadi, tidak diketahui oleh publik, itu diselami secara mendalam oleh jurnalis. Misalnya kebanyakan dalam konteks berita investigasi misalnya, kan berita-berita terkait korupsi misalnya, ada kejanggalan-kejanggalan dalam perusakan lahan misalnya sehingga menyebabkan banjir, itu kan tidak bisa mencari beritanya sehari 2 hari, perlu kedalaman khusus, bahkan berbulan-bulan, dan bisa digarap oleh lebih dari 2 sampai 5 dan seterusnya oleh seorang jurnalis. Tidak cukup satu, butuh kelompok di sini, tim untuk meliput, karena akan melihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam konteks kebakaran hutan. Kebakaran hutan dalam konteks jurnalisme tidak hanya dilihat dari peristiwanya bahwa itu terjadi kebakaran, tidak. Tapi yang menjadi penting bagi seorang jurnalisme adalah kenapa itu bisa kebakaran, apa penyebabnya, kenapa bisa kebakaran. Itu. Siapa yang membakar? Kan itu panjang rentetan. Kadang-kadang masalah kebakaran yang sering terjadi di Indonesia, misalnya di Sumatera dan Kalimantan, itu pemain-pemainnya kan tidak hanya dari masyarakat dalam konteks yang ingin membuka lahan baru, tapi perusahaan-perusahaan sawit misalnya, kebun-kebun yang berhektar-hektar itu kan emang sengaja oknum melakukan itu karena pertimbangannya murah ya. Murah dalam artian
ketimbang dia membabat hutan dengan cost tinggi, lebih baik bakar saja, lebih murah. Tapi dampaknya lah asapnya, kesehatan. Gitu. Ini kan perspektifnya macam-macam, bisa diangkat dari perspektif kesehatan, lingkungan, kemudian dampak ekonominya seperti apa, kemudian politiknya seperti apa, kultur masyarakat di sana seperti apa. Nah, itu dalam konteks laporan mendalam, jadi dilakukan secara investigatif dan interpretasi dari pandangan-pandangan yang dirangkum oleh wartawan di lapangan. Bagaimana dia bisa menerjemahkan kegelisahan, misalnya kayak kebakaran terjadi yang ditemukan di lapangan, kegelisahan publik. Kemudian bagaimana wartawan bisa menerjemahkan niat-niat baik maupun buruk seseorang di lapangan dalam mungkin membakar hutan tersebut. Nah, itu bisa menjadi perspektif ya dalam konteks laporan dalam. Ini rekan-rekan, ada 3 jenis berita. Pertama, hard news dan soft news, itu masuk kategori news ya, berita. Kemudian features, berita yang sifatnya human interest banget dalam konteks pendekatan kemanusiaan, lebih ke sana, lebih soft, lebih mendalam juga. Kemudian laporan ini, laporan in-depth atau in-depth report biasa disebut. Nah, ini laporan yang sifatnya investigatif dan interpretasi. Itu gambaran secara umum jenis-jenis berita. Rekan-rekan bisa cermati ya, kemudian bisa nanti searching di berbagai media online. Rekomendasi saya, teman-teman bisa membaca laporan-laporan. Kalau news saya kira tidak terlalu sulit ya, bisa di media-media lokal. Itu kalau features biasanya di Kompas yang bagus, atau di Tempo untuk laporan mendalam ya, atau investigasi. Oke, tadi sudah saya jelaskan mengenai hard news ya. Oke. Saya akan teruskan. Ini apa sebenarnya elemen sebuah berita? Tadi saya sebutkan di awal ada 5W 1H gitu. Jadi setiap berita memiliki elemen-elemen ya, seperti membangun rumah kan ada elemen-elemennya, ada bahan-bahannya. Ada pasir, ada batu, ada genteng, ada lantai, ada macam-macam seperti itu. Kalau dalam bentuk konteks rumah, dalam konteks berita hampir sama ya. Bagaimana seorang jurnalis bisa meramu sebuah berita yang layak dikonsumsi, yang nantinya bisa memberikan informasi yang cukup, bisa memberikan edukasi juga berita tersebut, bisa juga menghibur berita itu. Nah, elemen yang paling penting adalah ini yang pertama, what, apa yang terjadi, kejadian apa, dan seterusnya. Makanya kalau wartawan ke lapangan yang dilihat dulu adalah pertanyaan ini, apa? Ketika ada terjadi kerumunan di jalan, rame-rame, berkumpul sebuah massa, maka benak wartawan akan bertanya, itu ada apa? Jadi memang kerjaan wartawan itu banyak nanya, ya. Kepo. Jadi kalau wartawan tidak memiliki inisiatif bertanya, saya pastikan itu bukan wartawan, karena kerjaan wartawan adalah bertanya, mengkonfirmasi, mengklarifikasi, dan seterusnya. Itu. Kemudian siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Kapan kejadian berlangsung? Di mana kejadiannya? Kenapa demikian? Sebab akibat, dan bagaimana proses atau peristiwa itu terjadi. Hampir semua berita elemennya adalah ini. Bisa dipastikan kalau ada salah satu elemen tidak mencantumkan apanya, siapanya, kejadiannya, di mana itu, kenapa bisa terjadi, dan bagaimana itu belum bisa disebut sebagai berita. Karena berita yang utuh adalah mengikuti alur dari elemen-elemen berita ini. Ini menjadi indikator dalam sebuah berita. Oke. Struktur berita, teman-teman tadi saya kira sudah memahami unsur-unsur 5W1H. Nah, kemudian dalam konteks struktur berita, ini dibagi dalam beberapa poin penting yang saya jelaskan pada hari ini adalah 4 poin penting. Yang pertama adalah head atau kepala sebuah berita, kemudian lead-nya atau alinea pertamanya, kemudian body berita, badan berita, atau ending-nya, atau ekornya, akhir atau penutup. Head
atau judul atau kepala berita. Ini hampir setiap berita pasti memiliki judul. Jadi judul ini menjadi pemantik awal. Orang akan baca berita Anda ketika menyusun sebuah berita jika ada judulnya. Kalau tidak ada judulnya, ya pasti tidak menarik. Jadi orang tidak tahu ini berita tentang apa. Jadi judul itu, hit itu adalah wajah sebuah pemberitaan. Sama seperti orang. Bayangkan ketika Anda ketemu orang tapi tidak punya kepala. Ngeri kan? Takut kan? Nah, itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi berita yang baik memiliki judul yang baik ideal, sesuai dengan konteks kejadian. Namun belakangan ini, semenjak perkembangan media online yang masif sekali 10 tahun belakangan ini, banyak sekali judul yang aneh-aneh. Aneh-aneh dalam artian bahasa jurnalistiknya clickbait. Jadi media online yang hanya mengejar klik, hanya mengejar viewers, dia akan memodifikasi judulnya yang sifatnya bombastis, seunik mungkin, semenarik mungkin, semenggairahkan mungkin, sehingga orang tertarik menggerakkan tangannya untuk mengklik link informasi tersebut. Itu yang terjadi belakangan ini. Bahkan parahnya, fatalnya, judul beritanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, fakta di lapangan, atau isi berita tersebut. Nah, ini kan pembohongan publik. Jadi seorang jurnalis, apalagi produk-produk jurnalistiknya ya tidak boleh membohongi publik. Ini. Kemudian lead, alinea atau paragraf pertama. Jadi setelah orang membaca berita, kemudian akan membaca alinea pertama. Alinea pertama ini akan menentukan apakah seorang pembaca akan meneruskan berita tersebut untuk membacanya atau tidak. Seberapa menarik berita tersebut, itu berangkat dari lead dulu, paragraf pertama. Dia pintu depan sebuah berita. Kalau pintu depannya menarik, membuat penasaran, ini akan dibaca sampai utuh. Nah, di lead ini biasanya 5W1H sudah dijelaskan dengan rapi, dengan tuntas, dengan komplit, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan badan berita atau isi berita. Di sini memuat mengenai fakta, kutipan-kutipan dari sebuah lead, kemudian atribut dari pendukung sumber informasi. Jadi wawancara yang dilakukan ya ditampilkan pada badan-badan berita ini, faktanya, data-data yang ditemukan di lapangan atau sebuah peristiwa itu disaripatikan dalam badan berita. Kemudian akhir sebuah berita atau endingnya atau ekor berita biasanya. Ini menyimpulkan isi secara keseluruhan. Bisa juga dalam bentuk penjelasan atau tindakan selanjutnya atau fakta tambahan lainnya. Nah, ini. Jadi dalam konteks ending ini biasa dalam konteks berita di Kompas misalnya, biasanya dia mengakhiri dengan kutipan atau bisa diakhiri dengan refleksi biasanya. Itu untuk memantik pembaca ya. Jadi kadang tidak semua pola-pola ini diadopsi oleh media online. Kadang-kadang yang menarik itu di halaman tengah, beritanya, bagian badan beritanya, atau mungkin di endingnya. Ini masalah posisi ya. Jadi kalau di dalam konteks jurnalistik itu dikenal dengan istilah piramida terbalik. Ini konteks beritanya. Di atas itu informasi yang paling penting, yang semenarik mungkin. Jadi orang akan tertarik jika membaca lead sebagai pintu depan menarik. Kalau nggak menarik, saya pastikan tidak ada akan yang baca. Karena itu menjadi garda terdepan, makanya informasi yang sifatnya urgensi, penting, mendesak ditampilkan. Nah, body seperti yang saya sampaikan tadi, tubuh tulisan ada 5W1H, informasi pendukung, tambahan, kronologis, dan seterusnya. Semakin ke bawah, semakin kurang penting. Ya, jadi biasanya berita yang di ending-ending ini bukan tidak penting dalam artian dalam artian masih memiliki kaitan, tapi hanya sebagai tambahan. Tidak begitu urgent. Yang urgent kan di paragraf 1, 2, 3 biasanya dalam banyak karakter berita tersebut. Biasanya seperti itu. Kalau singkat-singkat beritanya biasanya yang menarik sampai di paragraf 2 saja atau 3 ya. Bahkan seperti Kompas misalnya di media cetaknya, korannya, biasanya mereka mengemas berita sangat menarik, bahkan kita membaca larut sampai selesai.
karena mereka bisa mengemasnya bahwa setiap paragraf itu menarik. Itu sehingga layak dikonsumsi, dibaca oleh pelanggannya atau pembaca media tersebut. Oke, ini saya akan membedah sedikit berita ya, berita mengenai peristiwa yang terjadi di Jakarta. Mungkin terlalu jauh ya. Jadi ini 4 kios di Duren Sawit terbakar Jumat pagi. Itu judulnya. Ini saya kutip dari Kompas ya, kompas.com. Itu. Jadi bisa dicermati 5W1H-nya, 4 kios di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur terbakar pada Jumat tanggal kejadian. Kasih Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan api bermula dari toko akuarium. Nah, di paragraf pertama ini bisa kita cermati. Itu sudah cukup jelas. Apa yang terjadi di kios tersebut? Oh, kebakaran. Kapan terjadi? Oh, Jumat pagi. Tanggal apa? Tanggal kapan? Ini tanggal 12, 23, 2021. Di mana terjadi? Di Jalan Pahlawan Revolusi. Karena tidak semua orang pembaca tahu Duren Sawit itu ada di Jalan Pahlawan Revolusi. Atau tidak semua orang tahu mungkin ternyata di Jalan Pahlawan Revolusi itu ada kios misalnya. Seperti itu. Mungkin orang yang sering ke sana tahu. Kemudian kutipannya ada di paragraf kedua untuk menjawab siapa unsurnya. Unsur siapa sebenarnya sudah ada di paragraf pertama ya. Kasih Ops Suku Dinas itu. Gatot Sulaiman dijelaskan, kemudian ada kutipannya dan seterusnya. Gitu. Dan informasi tambahannya ada mengenai ya ini. Menerima laporan dari warga pada pukul sebanyak 5 unit mobil lagi, informasi tambahan. Kemudian ini proses bagaimana ya, dan ada kode AGS atau Agus, teman-teman yang namanya siapa silakan dibuatkan kode dalam konteks berita. Itu sebagai dalam konteks jurnalis sebagai tanggung jawab ya. Yang menulis berita ini si A, lalu si B dan si C. Ada kode tertentu dalam konteks pekerjaan media. Ini saya ulangi lagi di format seperti ini. Judul, intro tulisan, kemudian seperti itu kutipan dan tambahan dengan penutup. Jadi sangat-sangat simpel. Oke, ini sekarang. Ini paling penting, sumber berita. Jika teman-teman sudah tahu elemen-elemen dalam membuat berita, sekarang di mana saya harus mencari sumber berita? Ada banyak hal. Yang pertama adalah observasi langsung. Wartawan yang baik itu ke lapangan, tidak hanya dengar cerita, dengar informasi di WA saja, harus ke lapangan. Itu paling penting. Karena itu yang membedakan wartawan dengan netizen. Itu ya. Kalau wartawan ya harus ke lapangan, konfirmasi, memastikan bahwa berita yang disampaikan itu benar, bukan hoax. Beda dengan netizen. Netizen kadang-kadang hanya menyimpulkan apa yang dia baca, cermati, mungkin dengar juga. Dia tidak ada memiliki tanggung jawab moral untuk lapangan, untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi, itu bukan tanggung jawab netizen, itu kerjaan dari jurnalis. Ada observasi langsung, pengamatan dan seterusnya. Kemudian setelah diobservasi ya ketemu informan, penanggung jawab di lapangan atau peristiwa saksi mata bisa diwawancara. Wawancara bisa dilakukan lebih dari satu, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fokus beritanya mau apa, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu semakin banyak informan yang dicari informasi sebenarnya semakin bagus. Nanti teman-teman yang tertarik mencari berita nanti akan memfilter, kemudian mengorganisir berita-berita yang ditemukan fakta dan datanya. Nah, atau pencarian dari bahan dokumen publik atau hasil riset. Ini biasanya berita-berita yang agak-agak serius ya, misalnya terkait tentang lingkungan, misalnya tentang kebijakan publik misalnya itu. Jadi tidak cukup wawancara saja, tapi harus ada dokumen penunjang, ada data, ada fakta di sana, hasil-hasil riset itu penting untuk diterjemahkan dalam bahasa jurnalistik. Nah, ini belakangan yang menjadi tren ya dan memudahkan wartawan untuk memantau sebuah isu atau pemberitaan adalah di media sosial. Media sosial menjadi kunci karena di sana sumber informasi sangat berlimpah ruah. Semua kejadian, peristiwa, event, atau apapun, netizen rajin men-share. Namun harus di follow up juga. Jadi wartawan biasanya chat DM, kemudian atau pribadi di Facebook, di inbox, dan seterusnya untuk mengetahui kedalaman sebuah peristiwa atau hanya sekedar mengonfirmasi apakah sesuatu yang diposting di medsos itu benar atau tidak.
Itu ya rekan-rekan sumber beritanya, observasi langsung, proses wawancara dengan narasumber di lapangan, kemudian pencarian bahan dokumen untuk memperkuat argumentasi, fakta, data, dan isu yang diangkat. Dan terakhir adalah bisa mencari informasi di media sosial. Bahkan di story WA itu sangat-sangat memungkinkan. Kadang-kadang orang publik, netizen melihat kebakaran, kejadian di lapangan di jalan misalkan, foto langsung dibuatkan story. Nah, itu bisa jadikan acuan, bukan sebagai sumber ya, sebagai acuan untuk mencari informasi yang lebih mendalam lagi ke lapangan. Itu. Oke, ini tahapan yang penting dalam wawancara ya. Jadi ketika teman-teman baru ini wawancara, apalagi seorang calon wartawan atau ya baru sama sekali menulis berita, kadang kikuk. Bagi orang yang tidak biasa wawancara itu kikuknya minta ampun, tidak pede, tidak siap, keringetan dan seterusnya. Itu apalagi ketemu pejabat misalnya, pejabat publik misalnya, apalagi teman-teman ketemu pejabat di kampus misalnya. Yang apalagi teman-teman statusnya masih mahasiswa, tidak enak, disalah dan seterusnya. Banyak persepsi negatif yang kadang-kadang muncul di benak kita. Tapi itulah proses pembelajaran. Jadi lalui dan jalani. Intinya kan kita tetap berkomunikasi dan menjunjung tinggi etika sebagai seorang jurnalis. Yang pertama ketika teman-teman prepare untuk wawancara, ketemu narasumber, pastikan sebenarnya janjian dulu ya, kalau punya nomor HP atau WA, H-1, H-2 sehingga tidak mengganggu. Karena tidak semua narasumber siap juga diwawancara secara mendadak, apalagi mereka sibuk dan seterusnya. Ini untuk menghargai aktivitas masing-masing gitu. Janjian yang paling penting, apakah di kantor atau di luar dan seterusnya. Itu. Kemudian jelaskan maksud dan tujuan. Teman-teman wawancara untuk apa sih sebenarnya? Menggali apa data, fakta dan seterusnya, atau ada peristiwa atau berita informasi yang di luar sana teman-teman dengar setengah-setengah dan ingin mengkonfirmasinya secara pasti. Ini penting. Ini harus dijelaskan dulu perkaranya seperti apa, maksud dan tujuannya. Nah, kemudian setelah dapat fakta, data, dan gambaran dari narasumber atau informan, kemudian lakukan riset. Riset orang yang akan diwawancara ini penting ya. Karakternya seperti apa. Jadi teman-teman ketika berkomunikasi itu enak, cair, dan berwawasan. Jangan tampil bodoh dalam tanda kutip ya di hadapan narasumber, seolah-olah Anda tidak siap untuk mewawancara. Saran saya siapkan beberapa pertanyaan penting atau pertanyaan kunci ini untuk mendukung mendukung pertanyaan lainnya yang muncul ketika diwawancara. Minimal 3-5 pertanyaan penting yang Anda siapkan. Atau bisa juga pertanyaan ini sebelumnya Anda kirim ke informan sebagai bayangan. Jadi dia secara utuh bisa memberikan gambaran. Nah, itu. Kemudian ini saya kira penting, saya sudah sebut tadi, cairkan suasana, kemudian ajukan pertanyaan yang sifatnya sersan ya, santai tapi serius. Kalau teman-teman mau menggali lebih mendalam isu-isu sensitif juga sangat-sangat bisa. Tentu berangkat dari cara yang beretika ya. Itu. Kalau kita ingin menggali sesuatu ya itu. Karena tidak semua narasumber juga akan memaparkan semua informasi secara utuh. Kadang-kadang informan juga menutupi beberapa informasi yang agak sifatnya sensitif ya, ini harus hati-hati nih. Jadi tidak semua akan di-share. Makanya kemampuan wartawan untuk menggali itu penting, dan recording HP itu harus dihidupkan untuk merekam, karena kadang-kadang kalau hanya berdasarkan catatan itu ada yang lupa, tercecer dan seterusnya. Itu menjadi catatan penting bagi rekan-rekan ya sebagai seorang jurnalis untuk liputan ke lapangan, apalagi mau wawancara. Itu ya. Oke, ini selanjutnya ya. Nilai berita. Oke. Tidak semua berita itu memiliki nilai. Ini yang paling penting. Karena tidak semua berita akan dibaca. Berita itu tidak akan dibaca jika memiliki nilai. Indikator nilai dari sebuah berita adalah yang pertama aktualitasnya. Aktual nggak? Jangan-jangan beritanya udah sebulan, 2 bulan lalu kalian Anda baru cari, udah basi. Jadi udah tidak penting ya. Kemudian berita tersebut apa pengaruhnya bagi publik, bagi pembacaan, audiens Anda? Kalau nggak ada pengaruhnya, untuk apa dicari coba? Buang-buang energi, buang-buang waktu. Kecuali untuk latihan ya, untuk belajar buat berita. Gitu. Penting, itu harus penting. Kalau nggak penting, berita itu tidak dibaca.
Anda mengkonsumsi berita kan karena aktualnya, pengaruhnya, kepentingannya, dekat dengan Anda, popularitasnya. Ada kejutan berita itu, apalagi berita-berita viral ya, teman-teman yang sering mungkin doyan konsumsi berita-berita yang sifatnya clickbait. Nah, di media online khususnya banyak sekali. Apalagi berita yang mengandung unsur konflik dan human interest. Ini yang sering kali kita temukan. Ini nilai-nilai yang penting kalian cermati dalam menulis sebuah berita. Jadi ini, apakah semua berita harus memiliki nilai ini? Tidak juga. Minimal ada 3-4 unsur nilai berita yang mencakup, misalnya aktualitasnya, pentingnya, kedekatannya, itu. Terus ada unsur-unsur konflik misalnya, atau dampaknya. Jadi tidak harus semua berita harus indikatornya ini. Kalau tidak sesuai indikator ini tidak cari berita nanti. Jadi minimal ada 3-4 indikator. Itu ya rekan-rekan ya. Nanti silakan dicermati untuk menyasar sebuah berita. Nilainya dilihat dulu. Oke, saya lanjutkan. Oke, sudah selesai ternyata. Saya kira cukup ya. Cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti kita akan diskusikan. Saya siapkan tugas juga, rekan-rekan nanti bisa banyak mengeksplor, teman-teman bisa mencari informasi ke lapangan dan seterusnya. Ini tips saya, tips cara agar cepat bisa buat berita adalah dengan cara banyak membaca. Kuncinya itu banyak membaca, kemudian menulis, kemudian diskusi. Baca, tulis, diskusi, baca, tulis, diskusi. Anda konsisten saja buat berita 10-20 berita, Anda akan cepat paham dunia jurnalistik. Setiap pekerjaan pasti ada jejak bukan jejak, jam terbang. Itu pentingnya. Jadi jurnalis juga sama, harus ada jam terbang. Semakin tinggi jam terbang Anda, itu akan membuat Anda terbiasa dalam menghasilkan produk jurnalistik. Saya kira itu pada pertemuan hari ini. Jadi silakan dicermati, tugas nanti akan saya berikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Om.